Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaifahalukum? Semoga pada pagi hari yang berkah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita mampu mengikuti kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baiklah Ananda, hari ini kita akan lanjut mempelajari tematik tema 1, hidup rukun, kelas 2, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 5. Kita lanjut ke materi baru, di antaranya 1. Melaksanakan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, 2. Kata ungkapan, dan 3. Gerak lokomotor. Faris dan Nina rukun dalam melaksanakan tugas di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan lingkungan rumah. Nah, Ustazah mau tanya, apakah Ananda di rumah pernah diberikan tugas oleh Umi atau abinya? Mungkin tugasnya membantu pekerjaan orang tua, membersihkan rumah dan halaman, seperti yang dilakukan oleh Faris dan Nina, yang selalu hidup rukun dalam membersihkan lingkungan rumah. Nah, bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Ya, pastinya kita akan menyelesaikan dengan baik pula. Ananda juga bisa mengerjakannya dengan gotong royong bersama kakak atau adik Ananda. Dan bisa dikerjakan bersama-sama, sehingga pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Dengarkanlah teks cerita berikut. Halaman 35 buku 3 serangkai tema 1 yang berjudul Asrinya Rumah Keluargaku. Hari Minggu yang cerah dengan udara pagi yang segar, Nina dan kakaknya serta orang tuanya berkumpul di halaman rumah. Seluruh anggota keluarga akan kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Karena kebersihan lingkungan rumah menjadi tanggung jawab anggota keluarga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga kebersihan lingkungan rumah. Faris membantu ayah menyiangi rumput, Nina menyapu halaman, ibu menyiapkan makanan untuk disantap bersama selesai kerja bakti. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Menjaga kebersihan lingkungan rumah akan membuat rumah terlihat asri. Rumah juga selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena Faris dan Nina cepat kaki, ringan tangan. Di dalam teks cerita tersebut terdapat ungkapan cepat kaki, ringan tangan. Apa arti dari ungkapan tersebut? Arti dari ungkapan cepat kaki, ringan tangan adalah rajin bekerja. Mengapa rumah Faris dan Nina selalu indah dan rapi? Karena Faris dan Nina menjaga dan selalu membersihkan lingkungan rumah sehingga terlihat indah dan rapi. 2. Apa akibatnya bila Faris dan Nina tidak bekerja sama dalam membersihkan lingkungan rumah mereka? Pasti lingkungannya akan kotor dan pekerjaannya tidak akan cepat selesai. Nomor 3. Apakah sikap Faris dan Nina menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Ya, menunjukkan sila Pancasila. Sila keberapa? Di mana mereka saling bergotong royong dan bekerja sama, saling membantu satu sama lain. Faris dan Nina telah mengamalkan sila ketiga. Jelaskan alasannya. Karena mereka bersatu dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Yang terakhir, tuliskan pengalaman Ananda di rumah dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. Ananda bisa tuliskan contoh sikap bersatu yang pernah Ananda laksanakan di rumah. Apakah Ananda ingat dengan lambang di bawah ini dan bagaimana bunyinya? Nah, ini adalah gambar pohon beringin yang merupakan lambang sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, di sini Ustazah punya beberapa contoh penerapan sila ketiga di rumah.
Di antaranya, 1. Hidup rukun dengan keluarga, karena bunyi silanya adalah persatuan, maka kita harus hidup rukun. 2. Tidak bertengkar dengan saudara. 3. Saling membantu dalam keluarga. Bisakah Ananda menceritakan pengalaman penerapan sila ketiga Pancasila? Marilah kita baca contoh penerapan sila ketiga di rumah. Namaku Umar. Aku tinggal bersama Umi, Abi, kakak, dan adik. Kami selalu hidup rukun. Kami tidak pernah bertengkar, selalu saling menyayangi. Kami juga saling membantu dalam mengerjakan tugas di rumah. Cerita ini tentang keluarga Umar yang menerapkan sila ketiga Pancasila di rumah. Tugas Ananda adalah membuat cerita tentang penerapan sila ketiga di rumah. Kata ungkapan. 1. Di sini terdapat ungkapan rendah hati yang artinya tidak sombong. Kedua, di sini terdapat ungkapan buah hati yang artinya anak. Yang ketiga, di sini terdapat ungkapan buah tangan yang artinya oleh-oleh. Yang keempat, Nina dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Cepat kaki ringan tangan artinya rajin bekerja. Yang terakhir, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Bukan kepala yang dingin, akan tetapi masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Kepala dingin artinya tidak cepat marah atau sabar. Nah, di sini Ustazah punya beberapa gambar sikap badan saat berdiri tegak, sikap badan saat gerak jalan di tempat, sikap badan saat berjalan ke depan. Sekian materi untuk hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.